luar biadab. Wakil Ketua DPRD di Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, kembali memberi peringatan keras kepada Kang Deddy Mulyadi yang adalah gubernur di Provinsi Jawa Barat itu. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Apabila Gubernur Jawa Barat tidak menjalankan tugas dan fungsinya, maka DPRD yang mengingatkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jangan harapkan DPRD bagi-bagi duit, jangan harapkan DPRD bagi-bagi tanah, jangan harapkan DPRD membongkar-bongkar bangunan, karena itu semua adalah kerja eksekutif, kerjanya Gubernur Jawa Barat. Dan rakyat Jawa Barat berharap besar kepada Gubernur Jawa Barat. Sampai jalan desa dikontenkan. Pak Deddy, iya Pak, jalanan goreng, jalan desa, anak nakal dikontenkan, semua berharap. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, barusan kita menyimak cuplikan video singkat di mana Wakil Ketua DPRD di Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, yang adalah kader dari Partai PDI Perjuangan, kembali memberi peringatan keras kepada Kang Deddy Mulyadi. Apabila Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat tidak mampu untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, maka DPR yang akan berbicara. Luar biadab. Terus terang, hari-hari belakangan ini kita melihat bahwa ada segelintir orang, ada kelompok-kelompok tertentu yang mulai menyerang Kang Deddy Mulyadi secara brutal. Kalau kita perhatikan di hari kemarin, ada sekelompok atau segelintir rakyat Subang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung sate, di depan kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat. Dan mereka ini adalah para pedagang nenas yang beberapa waktu lalu tempat mereka digusur oleh pemerintah karena warung-warung mereka itu berdiri di atas tanah negara. Menurut pengakuan dari Bupati Subang, Kang Reynaldi Putra, mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh para pedagang dari Kabupaten Subang itu dimotivasi oleh kelompok-kelompok tertentu, oleh ormas-ormas tertentu, oleh LSM tertentu. Jujur, ini adalah tantangan yang harus diterima oleh Kang Deddy Mulyadi bersama rakyat Jawa Barat, bahwa ada segelintir orang yang hari ini mulai secara brutal menyerang Kang Deddy Mulyadi. Percayalah, aksi serangan yang dilakukan oleh kaum sakit hati kepada Kang Deddy Mulyadi itu tidak akan pernah mengurangi sedikit pun niat baik dari Kang Deddy Mulyadi untuk membangun Provinsi Jawa Barat itu. Walaupun kita melihat bahwa segala kebijakan, segala program kerja, segala keputusan yang lahir dari Kang Deddy Mulyadi itu selalu mendapat kritikan-kritikan tajam, selalu diprotes oleh kaum-kaum elit yang merasa panik, yang punya kepentingan mereka masing-masing.
Dan dalam cuplikan video tadi, Ono Surono sedang berada dengan organisasi Walhi, di mana mereka berdialog bersama-sama, sehingga pada hari kemarin organisasi Walhi juga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat itu. Di sini mau membuktikan kepada kita semua, khususnya kepada rakyat Jawa Barat, bahwa Ono Surono memang benar-benar mendukung organisasi Walhi untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung sate itu. Saya sendiri jadinya bingung. Si Ono Surono ini dipilih oleh rakyat Jawa Barat. Ketika ada keputusan ataupun program kerja ataupun kebijakan yang lahir dari Kang Deddy Mulyadi, disambut baik, diterima baik, diapresiasi oleh masyarakat Jawa Barat, tetapi Ono Surono selalu bertentangan dengan kebijakan ataupun program kerja yang lahir dari Kang Deddy Mulyadi itu. Saya pun jadinya bertanya, Ono Surono ini bekerja untuk rakyat ataukah untuk dirinya sendiri dan partai politiknya? Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini, di mana organisasi Walhi mereka bersuara lantang di depan Ono Surono dalam sebuah diskusi. Inilah cuplikan video selengkapnya. Dan tentu yang paling saya hormati dan banggakan rekan-rekan koalisi Gerakan Rakyat Selamatkan Bumi atau Gerak Sebumi yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan, dan mudah-mudahan isu dari 27 kabupaten kota ini dapat saya sampaikan dengan baik. Kalaupun juga kurang, ada hal yang kurang dan lain sebagainya. Betul. Para ketua dewan, Akang Buki, Akang Ono, dan rekan-rekan ketua dewan yang lainnya, perlu saya sampaikan bahwa Gerak Sabumi ini diwakili oleh 50 lembaga dan telah dihadiri oleh 27 kabupaten rakyat dari 27 kabupaten kota. Dan tentu tidak ada hal lain dalam hari ini, dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kami ingin menyampaikan hasil evaluasi lingkungan serta agraria di Jawa Barat, yang dimana kami melihat bahwa keserampangan, ketimpangan atas lahan saat ini, baik dari berbagai kebijakan di nasional maupun di daerah, belum juga menjawab terhadap hak dan perlindungan serta penguasaan atas tanah yang harusnya diberikan kepada rakyat. Angka 1,6 juta hektar itu adalah salah satu angka yang besar, di mana saat ini telah terjadi degradasi yang cukup luas sehingga menyebabkan penyusutan tutupan lahan di kawasan hutan yang mencapai 1,6 juta hektar. Lalu tidak implementatifnya kebijakan agraria, salah satunya di Jawa Barat, yang dimana perlu diingat, berbagai kebijakan di nasional telah dibuat baik dari mulai Undang-Undang Dasar, TAP MPR, UUPA, serta bagaimana yang mengatur terkait gugus tugas reforma agraria yang hingga saat ini juga belum berjalan baik, di mana include salah satunya Gubernur Jawa Barat juga sebagai ketua pelaksana gugus tugas reforma agraria. Tapi nyatanya praktek-praktek yang terjadi saat ini, investasi berbagai yang narasinya untuk kesejahteraan rakyat, malah membungkam, malah menggerus dan menggusur apa yang menjadi hak rakyat. Kami membawa saksi dari 27 kabupaten kota, bagaimana penggusuran yang terjadi di Karawang oleh perhutani, bagaimana penggusuran yang terjadi di Cikampek, bagaimana penggusuran perumahan di Desa Iwul, Bogor, bagaimana penggusuran untuk elektrifikasi tenaga listrik PLTU batubara di Indramayu dan di beberapa tempat, termasuk geotermal. Sekarang gunung-gunung terus dieksploitasi, bahkan dimasukkan pada rencana strategis, proyek strategis nasional.
selalu disingkirkan. Yang ketiga, kami ingin juga menyampaikan bagaimana peran DPRD melihat gubernur yang saat ini hanya baru terlihat upaya-upayanya itu untuk pencitraan, belum menyasar terhadap bagaimana penegakan hukum, bagaimana dia dapat mengajak semua pihak dari mulai DPRD atau legislatif dan kabupaten kota untuk melakukan perencanaan, penataan yang baik dan bisa menjawab terhadap mengimplementasikan atau menjalankan undang-undang pokok agraria itu sendiri. Nah, ini pun juga belum terlihat serius. Bagaimana DPRD bisa berperan aktif untuk mendesak eksekutif dapat menjalankan peran dan fungsinya. Lalu selanjutnya kami pun juga ingin menyampaikan bagaimana ketimpangan-ketimpangan ini lebih didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang mengalihfungsikan di wilayah yang paling didominasi di wilayah perhutani dan PTPN. Hal ini tentunya menjadi satu catatan penting bagi Walhi. Angka 1,6 juta hektar lahan kritis itu salah satunya berada di wilayah pengelolaan perhutani dan PTPN. Pentingnya mengevaluasi peran fungsi mereka yang selama ini tidak dapat mensejahterakan rakyat, malah menjauhkan relasi rakyat dengan tanah, malah rakyat diintimidasi dan berujung di kriminalisasi. Bahkan perhutani dan PTPN itu jika dievaluasi, mereka memiliki kerugian yang menjadi kerugian negara. 5 tahun ke belakang, Walhi telah mengeluarkan angka 3 triliun kerugian yang ditimbulkan oleh perhutani. Tapi pemerintah tidak pernah melakukan evaluasi secara komprehensif. Hingga saat ini, kawasan-kawasan yang dijadikan properti, kawasan yang dijadikan tambang, kawasan yang dijadikan pengembangan wisata berada di wilayah perhutani. Masyarakat yang butuh atas tanah, masyarakat yang butuh atas lahan malah disingkirkan, dirampas, direnggut, bahkan dikriminalisasi. Selanjutnya, kami atas koalisi Gerak Sebumi, Kang Ono, Kang Buki, dan rekan-rekan yang lainnya di DPRD ingin mengajak bersama-sama untuk melakukan evaluasi lingkungan dan agraria, melihat berbagai macam kebijakan yang tumpang tindih, belum lagi sekarang lahir Undang-Undang Cipta Kerja, yang segala urusan ditarik ke nasional, meskipun ada beberapa urusan berada di kabupaten atau di provinsi dan kabupaten kota. Tapi faktanya UU CK itu telah menyebabkan tumpang tindih kebijakan sehingga dalam penegakan hukumnya sulit untuk dilakukan. Berbagai fakta telah terjadi di Bogor, di Sukabumi, di Subang, bahkan belum lama ini rakyat terus digusur, dirampas haknya, dijauhkan haknya. Itu adalah salah satu bukti ketimpangan dan keserampangan pemerintah dalam menjalankan kesejahteraan atau melayani rakyatnya. Lalu kami pun juga ingin menyampaikan bahwa melihat situasi itu, berbagai kebijakan di daerah pun juga kami telah menemukan Jawa Barat sudah memiliki 22 peraturan daerah yang mengatur spesifik lingkungan, tapi 22 peraturan daerah itu tidak bisa dijalankan dengan baik karena kami tidak melihat ada pergub dari setiap perda itu yang mengatur secara peraturan teknisnya, baik itu di zaman RK maupun di zaman Deddy Mulyadi saat ini. Sehingga rujukan kami itu adalah bagaimana kebijakan atau regulasi di tingkat nasional dan di daerah yang masih tumpang tindih dan tidak mengedepankan atas hak kedaulatan rakyat akan tanah itu sendiri. Lalu kami juga ingin menyampaikan, selain beberapa analisis dan kebijakan di tingkat nasional maupun di daerah, ketimpangan dan segala penggusuran yang nanti akan juga disaksi atau dihadiri oleh saksi yang hadir saat ini, berbagai hal juga ingin kami sampaikan bahwa gubernur yang taat, yang baik ketika hak rakyat masih jauh atas tanah. Hak rakyat masih jauh atas tanah dan hak atas lahan rakyat. Faktanya hari ini investasi masih menjadi satu hal yang menjadi hak rakyat. Sehingga terakhir kami ingin mendesak pentingnya untuk membentuk segera Dewan Pertimbangan Agraria dan Lingkungan Hidup. Dan bentuk keseriusan DPRD jika sepakat untuk membentuk Dewan Pertimbangan Agraria dan Lingkungan adanya pembentukan tim panja atau panitia kerja agraria dan lingkungan hidup. Mungkin sekian Kang Ono, Kang Buki,
dan rekan-rekan DPRD yang lainnya yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan hal yang belum tersampaikan bisa teresume oleh Kang Agus secara kuat dan disaksiin oleh rekan-rekan koalisi Gerak Sabumi. Cagrampe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, dari narasi yang dibangun oleh Walhi ini, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang pertama, inilah narasi-narasi yang datang dari orang yang sedang sakit hati. Sekali lagi, narasi-narasi yang datang dari orang-orang yang sakit hati. Sehingga mereka sudah tidak mampu lagi untuk menggunakan logika akal sehat mereka supaya bisa berpikir dengan waras. Saya mau katakan begini, sudah berapa lama Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur di Provinsi Jawa Barat itu? Sekali lagi, ini adalah sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama ketika kita menyimak apa yang disampaikan oleh Walhi dalam cuplikan video tadi. Sudah berapa lama Kang Deddy Mulyadi menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu? Pantaskah ketika segala polemik, ketika segala persoalan yang terjadi hari ini di Provinsi Jawa Barat dipersalahkan kepada Kang Deddy Mulyadi yang adalah gubernur Jawa Barat itu? Hanya manusia-manusia otak tolol, hanya manusia-manusia otak dangkal, hanya manusia-manusia yang sedang sakit jiwa, hanya manusia-manusia yang sedang sakit hati, bahwa segala bentuk kerusakan alam yang terjadi hari ini di Provinsi Jawa Barat adalah salahnya Deddy Mulyadi yang adalah gubernur di Provinsi Jawa Barat itu. Kenapa hal ini tidak mereka keluarkan atau kenapa hal ini tidak mereka sampaikan kepada pemerintahan Ridwan Kamil kala itu? Karena Kang Deddy Mulyadi baru saja melewati 100 hari kerja sebagai orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu. Sekali lagi, baru melewati 100 hari, tepatnya di tanggal 30 Mei kemarin, Kang Deddy Mulyadi menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu. Sekali lagi saya tegaskan, apakah semua izin penambangan ataupun hal-hal lain yang merusak alam di Provinsi Jawa Barat itu adalah kesalahan yang diproduksi atau izin-izin yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah gubernur Jawa Barat itu? Jujur, dari narasi atau dari statement yang diungkapkan oleh Gerakan Selamatkan Bumi itu mau menunjukkan bahwa mereka sedang sakit hati. Mereka sedang tidak baik-baik saja. Mungkin kondisi kejiwaan mereka harus sesegera mungkin diperiksa. Jangan sampai mereka-mereka ini sudah mengidap sakit jiwa. Poin yang kedua yang ingin saya komentari, ketika kita menyimak narasi yang dibangun oleh organisasi untuk selamatkan bumi itu, saya berkesimpulan bahwa mereka-mereka ini membenarkan, mereka-mereka ini mendukung para pedagang ataupun non-pedagang yang mendirikan bangunan mereka di bantaran sungai ataupun di tanah negara yang hari-hari belakangan ini dibebaskan, dibereskan, digusur oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah gubernur Jawa Barat. Langkah tegas yang diambil oleh gubernur Jawa Barat sesungguhnya mau menunjukkan bahwa Kang Deddy Mulyadi sedang bekerja untuk menata, untuk membenahi
Provinsi Jawa Barat itu menjadi provinsi yang istimewa. Dan sama sekali tidak dibenarkan ketika ada bangunan-bangunan liar itu ditempatkan oleh para pedagang yang notabene tanah itu adalah miliknya negara. Apakah Kang Deddy Mulyadi salah ketika rumah-rumah yang bangun di atas tanah negara ataupun di atas bantaran sungai itu harus digusurkan? Sekali lagi, saya harus katakan dengan tegas bahwa hanya orang-orang yang sakit hati, hanya orang-orang yang tolol, hanya orang-orang yang goblok yang akan mendukung narasi yang dibangun oleh Walhi atau mereka yang tergabung dalam organisasi Selamatkan Bumi Kita itu. Jujur, saya merasa lucu ketika ada segelintir orang yang berkuar-kuar di media sosial, bahkan menilai bahwa Kang Deddy Mulyadi hanyalah gubernur pencitraan yang sama sekali tidak mempersembahkan aksi kerja nyata ketika Kang Deddy Mulyadi dipercayakan oleh rakyat Jawa Barat untuk menjadi orang nomor 1 di provinsi Jawa Barat itu. Padahal kalau orang yang masih mampu untuk berpikir secara waras dan masih mampu untuk melihat dengan mata kepala serta hati nurani mereka, mereka akan melihat bahwa ada begitu banyak gebrakan dan program kerja yang lahir dari Kang Deddy Mulyadi selama 100 hari memimpin di provinsi Jawa Barat itu. Tapi hal ini agak sulit kita jelaskan kepada mereka-mereka yang gagal move on, yang rasa sakit hati mereka sudah akut. Ketika mereka bersuara, saya sangat yakin bahwa suara-suara itu pasti punya kepentingan tertentu. Pasti diprovokasi oleh orang-orang tertentu. Dan saya secara pribadi sangat menyayangkan ketika ada wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat yang pada akhirnya dia bekerja tidak untuk rakyat tetapi untuk kepentingan tertentu. Mari kita gunakan logika akal sehat kita bahwa untuk mewujudkan Jawa Barat itu menjadi provinsi yang istimewa tidak hanya bisa dikerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi seorang diri, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama, bahu-membahu, bergandeng tangan, mulai dari pemerintah provinsi sampai ke masyarakat. Mari kita lanjutkan lagi, di mana di sini kita akan melihat organisasi Walhi, mereka yang terlibat dalam gerakan Selamatkan Bumi ini melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate pada hari kemarin. Inilah cuplikan video selengkapnya. Tidak hanya menurunnya kualitas lingkungan, tapi juga relasi rakyat dengan tanah semakin jauh, di mana komposisi penguasaan tanah yang diberikan pemerintah itu lebih dominan kepada pengusaha, lebih dominan kepada para oligark, dan lebih mengedepankan kepentingan infrastruktur, kepentingan investasi yang menggerus dan menggusur hak-hak rakyat untuk mengelola lahan. Nah, ini pun juga tidak seiring dengan Undang-Undang UU-PA yang dimana mengamanatkan ada alas hak rakyat yang harus diperjuangkan, yang harus difasilitasi oleh negara melalui pemerintah. Tapi nyatanya di Jawa Barat rakyat terus digusur oleh kegiatan-kegiatan infrastruktur, oleh kegiatan-kegiatan industri ekstraktif, oleh kegiatan-kegiatan properti dan kegiatan-kegiatan pengembangan wisata. Merubah alih fungsi di kawasan Puncak Bogor bukan satu-satunya PT Hibis, tapi banyak perusahaan BUMD maupun perusahaan swasta yang harus juga disikapi secara serius, bukan hanya berani terhadap perusahaan
daerah saja untuk bongkar, tapi perusahaan-perusahaan swasta pun juga harus dibongkar. Harus ada asas keadilan, asas kebijaksanaan, wajib dihentikan kegiatannya. Dan kami juga menyuarakan pentingnya untuk melakukan audit lingkungan, di mana kondisi 1,2 juta hektar kawasan hutan semakin menyusut dan 900 hektar kawasan lahan kritis di Jawa Barat disikapi oleh pemerintah, maka muaranya krisis iklim dan akan bermunculan bencana di mana-mana. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan organisasi Gerakan Selamat Bumi Kita yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate pada hari kemarin. Saya secara pribadi hanya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa manusia-manusia yang melakukan aksi unjuk rasa ini adalah manusia-manusia yang sudah tidak mampu lagi berpikir secara waras, yang sudah tidak mampu lagi menggunakan logika akal sehat mereka untuk melihat segala gebrakan, segala kebijakan, dan yang paling penting, mereka tidak mampu untuk melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi baru saja menjabat selama 100 hari kerja lebih. Di sini mau membuktikan bahwa manusia-manusia yang berkuar-kuar tadi adalah manusia-manusia yang tidak punya hati nurani. Manusia-manusia yang rasa sakit hatinya sudah akut. Manusia-manusia yang mungkin sedang panik sehingga mereka menyerang secara brutal kepada Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu. Perlu kita sadari bersama-sama bahwa Kang Deddy Mulyadi itu bukan robot. Kang Deddy Mulyadi itu bukan pemimpin yang bisa mensulap dalam sekejap rakyat Jawa Barat dan juga pembangunan di Jawa Barat serta semua kerusakan alam di Jawa Barat untuk menjadi sempurna. Semuanya harus butuh proses. Semuanya harus butuh waktu. Semuanya harus dikerjakan secara step by step. Tidak bisa seperti kita membalikan telapak tangan yang dalam sekejap lalu semuanya persoalan-persoalan yang ada di Jawa Barat itu bisa terselesaikan. Kalau aksi unjuk rasa ini mereka lakukan ketika Kang Deddy Mulyadi sudah menjabat sebagai orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat, mungkin sudah dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan, saya masih bisa masuk di akal bahwa sudah terlalu lama ketika seorang pemimpin berkuasa tetapi tidak mempersembahkan tindakan-tindakan nyata atau aksi kerja nyata untuk membenahi, untuk memperbaiki segala persoalan yang ada di Provinsi Jawa Barat itu. Saya pasti akan terima. Tetapi ketika kita melihat fenomena dan fakta hari ini bahwa Kang Deddy Mulyadi baru saja menjabat 100 hari lebih, lalu ada aksi unjuk rasa yang seolah-olah mau menyudutkan bahwa segala kerusakan alam yang terjadi di Provinsi Jawa Barat itu adalah kesalahan yang datang dari Kang Deddy Mulyadi. Menurut saya, ini adalah sebuah kekeliruan besar di mana narasi-narasi yang bangun dari kelompok Gerakan Selamatkan Bumi Kita adalah narasi-narasi yang lahir dari otak-otak dangkal yang tidak mampu lagi untuk berpikir secara waras, yang tidak mampu lagi untuk berpikir dengan menggunakan akal sehat mereka. Pemirsa, itu adalah komentar singkat dari saya. Semoga saja cuplikan video ini bisa menyadarkan rakyat Jawa Barat bahwa di Jawa Barat hari ini ada segelintir orang yang mulai brutal menyerang Kang Deddy Mulyadi, memprotes kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Dan yang lebih lucunya, ketika mereka berkuar-kuar di media sosial, sesungguhnya mau menunjukkan kepada kita bahwa inilah bentuk-bentuk ketololan yang dipersembahkan dari mereka-mereka yang mungkin saat itu, yang mungkin saat ini, yang mungkin saat yang akan datang akan selalu merasa baik-baik saja. Sehingga segala persoalan di Jawa Barat mereka selalu persalahkan
bahwa ini adalah ulahnya Kang Deddy Mulyadi. Tidak apa-apa ketika mereka menilai bahwa Kang Deddy Mulyadi itu adalah gubernur pencitraan. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi selama 100 hari lebih menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu sesungguhnya sudah sangat dan amat luar biasa, di mana Kang Deddy Mulyadi sudah mempersembahkan aksi kerja nyata yang bisa diterima oleh rakyat Jawa Barat itu sendiri. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang adalah rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Mari kita gunakan logika akal sehat kita agar kita bisa berpikir dengan waras. Jangan mudah diprovokasi, jangan mudah dihasut. Karena untuk membangun sebuah daerah itu semuanya butuh proses. Tidak serta-merta seperti kita membalikan telapak tangan.